Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Baik anak ustazah, sebelum kita memasuki video yang kedua, ustazah mau menyapa anak ustazah. Semoga dalam keadaan sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum kita memasuki video yang kedua, ustazah memberikan nasihat kepada antum. Di mana dalam sebuah hadis, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seseorang kaum muslimin yang baik adalah kaum muslimin yang selamat dari keburukan lisan dan tangannya. Hadis ini mengingatkan kita kembali untuk menjaga lisan kita maupun perbuatan kita. Karena calon penghuni surga adalah orang-orang yang bisa menjaga lisan dan perbuatannya. Contohnya seperti ini, anak ustazah dalam berkata masih berbohong, baik itu kepada kedua orang tuanya, guru-gurunya, serta orang lain, orang yang terdekat dengan kita. Yang kedua, mengejek temannya. Nah, itu salah satu ciri yang harus kita hindarkan. Yang ketiga, mengambil hak milik orang lain tanpa seizinnya. Nah, jadi dalam hadis ini mengingatkan kita kembali untuk menjadi orang yang baik, yang mana calon penghuni surga adalah untuk orang yang baik. Sekian dari nasihat ustazah hari ini. Selamat menyaksikan videonya. Kita masuk dulu mengenai jangka sorong. Nah, apa itu jangka sorong? Jangka sorong biasanya digunakan oleh para montir dan tukang kunci. Jangka sorong ini memiliki ketelitian lebih tinggi dibanding dengan alat lainnya. Contohnya penggaris. Nah, apa gunanya jangka sorong ini? Jangka sorong ini digunakan untuk mengukur panjang dan lebar benda. Nah, di sini ustazah mau menjelaskan bagian-bagian dari jangka sorong tersebut. Nah, yang ditunjukkan oleh nomor 2 itu adalah rahang atas. Nomor 7 itu adalah skala Nonius, di mana skala Nonius ini yang akan nantinya dibaca nilainya yang nilai yang berimpit. Nah, itu pembacaan skala Nonius. Yang nomor 5 itu adalah skala tetap atau skala utama. Sedangkan nomor 3 itu tangkai ukur kedalaman. Tangkai ukur kedalaman ini berfungsi untuk mengukur kedalaman lubang dari suatu benda tersebut. Nah, nomor 4 sama ya, skala tetap. Nomor 6 juga skala Nonius. Sedangkan nomor 1 adalah rahang bawah yang fungsinya untuk tempat meletakkan benda yang akan diukur nantinya. Oke, kita langsung masuk ke contoh soal. Nah, di sini soalnya mengenai yang pertama itu jangka sorong. Nah, bagaimana cara pembacaan jangka sorong ini? Kita lihat dari nilainya. Nah, yang ustazah lingkari itu pada angka 1 itu adalah skala utamanya. Tetapi untuk pembacaan skala utama ini, lihat pada bagian skala Nonius yang angka 0 di bawah. Nah, sebelum angka 0 itu adalah nilai skala utamanya. Nah, misalkannya gini, itu udah terdapat pada nilai 1. Nah, sebelum angka 0 itu juga ada 0,1. Nah, jadi kalau ditambahkan, nilai skala utamanya adalah 1,1 cm. Kalau untuk skala Noniusnya, lihat pada nilai yang berimpit. Nah, angka di sana yang berimpit yaitu angka 7. Nah, untuk pembacaan dari skala Nonius ini jangan lupa dikalikan dengan ketelitiannya, yang mana ketelitian dari jangka sorong ini adalah 0,1 mm. Nah, kita langsung saja masuk pembahasannya.
Hasil perhitungan dari pengukuran ini adalah yang pertama, skala utama 1,1 cm. Jadikan dia ke milimeter, berarti 1,1 dikali 10 dapat 11 mm. Skala nonius tadi dapatnya 0,7 cm. Nah, dijadikan dia ke milimeter, hasilnya 7 mm. Dikali dengan 0,1 ketelitiannya, dapatnya hasilnya 0,7 mm. Nah, jadi dari hasil pengukurannya, maka ditambahkan nilai skala utama ditambah dengan skala nonius, dapat hasilnya 11,7. Kita langsung masuk mikrometer sekrup. Kemarin Ustazah sudah menjelaskan apa fungsi dari mikrometer sekrup dan mengukur untuk apa. Nah, di sini mikrometer sekrup ketelitiannya sekitar 0,01 mm yang digunakan untuk mengukur tebal sebuah benda. Nah, baik itu pelat, lembaran, mengukur diameter kawat. Nah, jadi ini digunakan untuk teknisi peralatan listrik. Bagian-bagiannya, yang pertama itu rahang tetap. Rahang tetap ini fungsinya digunakan untuk meletakkan sebuah benda yang akan diukur, sama dengan rahang gerak. Skala nonius. Nah, skala nonius ini yang akan nantinya didapatkan hasilnya. Nah, kalau untuk pembacaan skala nonius, lihat pada yang digerakkan yang akan mendapatkan nilainya itu tergantung dari sebuah benda tersebut. Nah, jadi misalnya gini, untuk mencari skala nonius itu dia akan berhimpit dengan skala utama. Misalkannya angka 30 ini dia akan berhimpit dengan skala utama. Nah, itu yang hasil dari skala nonius tersebut. Selanjutnya, roda bergerigi. Roda bergerigi ini fungsinya untuk memutar untuk mengunci benda tersebut. Selanjutnya pengunci dan skala tetap. Skala tetap di sini atau yang disebut dengan skala utama, hasil dari pengukuran sebuah benda tersebut. Oke, kita masuk contoh soal untuk mikrometer sekrup, yang mana skala tetapnya yaitu 4, skala noniusnya 30. Nah, untuk mencarinya, hitunglah besar diameter bola berikut ini. Skala tetap 4 dikali 1 mm sama dengan 4 mm. Ingat, satuannya dijadikan ke milimeter. Untuk skala nonius, 30 dikali 0,01 mm sama dengan 0,30 mm. Ingat, skala nonius harus dikalikan dengan ketelitiannya. Nah, hasilnya skala tetap ditambah skala nonius, 4 mm ditambah 0,30 mm sama dengan 4,30 mm. Baik anak ustazah, untuk pertanyaannya, ini adalah gambar jangka sorong yang mana skala utamanya berada pada angka 3,1, sedangkan skala nonius yang berhimpit adalah di angka 9. Jadi, tentukan hasil pengukuran. Ingat ya Ananda, untuk mencari perhitungannya, jangan lupa dikalikan dengan ketelitian. Ketelitian dari jangka sorong adalah 0,1 mm. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua, ini merupakan gambar mikrometer sekrup, yang mana skala utamanya 3,5, skala noniusnya berada di angka 24. Tentukan hasil pengukuran. Ingat ya Ananda, jangan lupa dikalikan dengan ketelitian. Untuk mikrometer sekrup, ketelitiannya adalah 0,01 mm. Baik,
Anak Ustazah sudah menyaksikan video yang Ustazah share ya. Semoga anak Ustazah paham apa yang Ustazah sampaikan dan jangan lupa dicatat di buku catatannya. Oke, Ustazah akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.